di pom bensin. Setelah Mas Pul bertemu Pus di pom bensin, saat ini Mas Pul mengisi bensin untuk dijual kembali. Dan setelah antri beberapa saat, kini Mas Pul selesai. Namun Mas Pul tidak langsung pulang. Mas Pul masih berjalan menuntun motornya dan berhenti di pinggir jalan di sebelah pom bensin. Lalu duduk di trotoar dan merogoh saku celananya, kemudian mengeluarkan HP-nya. Ya, Mas Pul penasaran, memastikan yang baru saja ia temui dan berlari masuk ke dalam mobil itu benar si Pus. Ya, Mas Pul pun mencoba menelpon Pus, namun Pus tak mengangkat-angkat teleponnya. Ya, mengira Pus sedang sibuk karena tak mengangkat-angkat teleponnya, Mas Pul pun lanjut buru-buru kembali ke warung. Karena kasihan tak mau on dan off kelamaan menunggunya. Dan di jalan, Mas Pul masih saja kepikiran Pus, mencoba menyambungkan dengan tuduhan on dan off. Awalnya, Mas Pul tak percaya. Namun jika melihat dengan mata dan kepalanya sendiri baru saja, Mas Pul jadi ragu. Apa benar? Apa yang dikatakan on dan off? Enggak mungkin. Pus anak yang baik, tidak mungkin Pus melakukan itu. Itu tadi bukan Pus. Anggap saja baru saja yang ia temui orang lain. Ya, motor Mas Pul pun tiba. Mas, lo kenapa Mas? Kok kayak ngos-ngosan gitu? Tanya On. Iya, abis dikejar anjing atau abis keserempet? Oh, enggak apa-apa. Ucap Mas Pul tak memberitahukan pertemuannya baru saja dengan Pus. Ya udah, ini duitnya ya Mas, dan udah gue catat tadi apa aja yang udah dibeli. Udah sama punya si X. X-nya mana? Gak jadi beli bakso? Gak jadi, gara-gara lihat si In baru pulang, lari dia masuk kos. Oh, bakso Mas, makasih. Silakan. Di depan kamar X. Ya, di depan kamar X sendiri, X masih duduk setia, menungguin keluar dari kamarnya. Itu karena saat X mengejar In langsung menutup pintu kamarnya tanpa kata. Dan dari luar kamar terdengar suara In sedang teleponan dengan seseorang. X pun urung mengetuk dan memilih menunggunya saja. Padahal X hendak menagih hasil foto X yang tadi siang. Ya, X pun tak menyerah. X mencoba santai karena X yakin pasti In akan keluar dari kamarnya ke kamar mandi. Emang gak mandi? Ya, X pun sabar sembari menelpon adiknya yang belum pulang. Dan baru saja X sedang menelpon adiknya, pintu kamar In akhirnya terbuka. Seketika X langsung beranjak dari duduknya dan menghampiri In. Light, bentar ya. Tut. In, mana foto gue? Brak. Belum saja selesai bicara, In tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Bro, ngapain di depan kamar mandi? Dari tadi loh, tanya On yang baru kembali dari warung Mas Pul. Ya, begitulah. Sabar aja bro, tungguin aja. Yoi. Ya, X lanjut kembali menunggu In. Namun kali ini bukan di depan kamar X, melainkan di depan kamar In. Dan setelah menunggu In beberapa saat, pintu kamar mandi pun terbuka. In. Minggir. Ah, iya, silakan. In, jangan ditutup. In, buka foto gue. Matamu lihat di bawah. Seketika X melihat amplop lembaran dari bawah pintu. Ya elah, gak sopan banget sih ngasihnya lewat pintu. Bodoh amat, ucap In dari dalam. X yang kesal itu mau tak mau mengambilnya, lalu membuka amplop dan melihat fotonya. Wajah yang kesal itu berubah jadi senang. Ngapain lo masih berdiri di sono? In, kirimin hasil foto-foto gue dong, lewat WA. Bisa dikirim kan? Nanti gue kirim. Kalau lo udah masuk ke kamar lo. Ya elah, lo kenapa sih? Ngobrol bentar kek. Gue gak suka basa-basi. Kedua, gue capek, ngantuk. Ya, dengan rasa kecewa, X pun masuk ke kamarnya. Brak. Dan begitu X masuk kamar, sebuah pesan dari In masuk. X pun tersenyum, namun kali ini sengaja jual mahal dikit dan sengaja tak membalasnya. Bahkan tak mengucapkan terima kasih pada In. Namun In tetaplah In. Masa bodoh, mau balas, mau enggak, In gak peduli. Hujan tiba-tiba saja terdengar deras. X baru saja mendapat pesan dari Like kalau Like masih belum pulang ke kosannya dan masih di rumahnya.
Perut X yang tadinya urung makan bakso gara-gara bela-belain ngejar In itu, kini perut X jadi keroncongan. Lalu tak lama kemudian mendengar suara pintu In terbuka dan melihat In dengan membawa sebungkus mie instan dan satu telur di tangannya dan berjalan ke dapur. Seketika X membuka pintu kamarnya. In, mau ngapain? Menurut lo, mau nyangkul? Enak nih, hujan-hujan gini. Ada sebungkus lagi nggak? Bagi dong, gue juga lapar. Gue gak suka berbagi, terutama sama orang yang gak jelas kayak lo. Pelit amat lo, gue lapar nih. Ya perut lo, bukan urusan gue. Kalau lo mau, beli aja sendiri. No, di warung Mas Pul. Males keluar, hujan. Yah elah, deket ini, pakai payung. Males. Ya kalau males pesen aja Gojek. Mau makan aja ribet. Gue pengennya mie. Ada pasti cari di GoFood. Tapi lagi pengen mie buatan lo. In seketika menoleh hingga kemudian plok. Seketika wajah X amis akibat lemparan sebutir telur menghantam wajahnya. Lo pikir lo siapa? Merintah-merintah gue. Bisa gak sih lo gak usah sok kenal sama gue? Bisa gak lo gak ganggu hidup gue? Apa? Kesel? Mau balas gue? Mau nonjok gue? X menatap In tajam. Brak. X yang kesal itu seketika masuk dan menutup pintu kamarnya. Apa kalian ngintip-ngintip? Ucap In pada beberapa penghuni kos lain yang kebetulan mengintip dan penasaran ribut-ribut, termasuk On. Jangan galak-galak, sabar In, ucap On, namun In diam. Di warung Mas Pul sendiri, Mas Pul masih belum tidur dan masih jaga warung. Tak hanya jaga warung, tapi juga sedang menunggu Pus pulang. Hujan lambat laun semakin deras. Mas Pul menunggu tukang nasi goreng yang tumben belum lewat. Apa mungkin tukang nasgornya masih berhenti kehujanan? Atau masih ada pembeli? Ya, Mas Pul pun melayani pembeli yang kebetulan mencari gula. Mas, ada gulaku yang kecil? Ada, apalagi? Kecap saset aja mas. Oh iya, apalagi? Bentar mas. Dan begitu Mas Pul sedang melayani pembeli, motor Pus baru saja datang. Mas Pul pun senang sekali. Pus, bentar ya. Ya mas. Ya, Mas Pul pun melayani pembeli lagi. Lalu saat sedang melayani pembeli, Mas Pul melihat Pus masuk dan mencari sesuatu di rak yang ada di samping etalase. Ternyata mencari buku catatan hutang. Ini aja mas, sama telur 4 biji aja. Nih kembaliannya, makasih. Sama-sama mas. Ya, setelah pembeli pergi, Mas Pul duduk menghampiri Pus. Pus, tadi yang di pom bensin itu kamu kan? Mas, gue mau bayar utang, ucap Pus tak menjawab pertanyaan Mas Pul. Lalu mengeluarkan uang beberapa lembar dari dompetnya dan meletakkan di atas buku catatan hutang. Kemudian menyerahkannya pada Mas Pul yang membuat Mas Pul menatap Pus dengan tatapan penuh tanda tanya. Emang udah ada? Bukannya kamu belum waktunya gajian? Ada mas, kebetulan tadi dapat rezeki. Rezeki dari om-om tadi maksud kamu? Dek. Seketika Pus menatap Mas Pul tajam. Dari manapun itu, bukan urusan mas. Sorry, gue ngantuk. Jadi benar apa yang dikatakan on dan off saat bertemu kamu di hotel? Pus menatap Mas Pul tajam, lalu berlari meninggalkan Mas Pul. Pus, tunggu, mas ada celana. Belum saja memberikan celana pendek yang baru Mas Pul belikan untuk Pus, Pus keburu kabur ke kos. Seketika Mas Pul sedih, bercampur kecewa pada Pus. Mas Pul tak menyangka jika Pus akan melakukan hal yang sama sekali tak disangka-sangka. Rasanya sakit dan prihatin melihat kenyataan yang menimpa Pus. Lebih baik Mas Pul tak mengharap uangnya kembali daripada melihat Pus seperti ini. Dan di kos sendiri, Pus yang gerah itu hendak mandi. Dan ketika berjalan ke kamar mandi, Pus melihat In sedang memasak mie. Keduanya sempat saling menatap, namun tak menyapa, seperti tak ada orang saja. Dan sudah biasa, Pus yang dengan ke kamar mandi menggunakan handset itu, kini bernyanyi berteriak-teriak dari kamar mandi. In menendang pintu dari luar, namun Pus tak mempedulikannya, dan sengaja tak mendengarnya. Hingga kemudian, suara Mbak Lastri kini baru saja datang.
dan langsung mengetuk pintu kamar Push. Push, tok tok tok. Anaknya mandi mbak, gak bakal denger pakai headset, ucap In menyaut. Wah, bikin apaan In? Mie ya? Iya mbak. In, mbak buru-buru mau keluar lagi, cari lalapan pecel lele. Tolong kasihkan ini ya sama Push. Barusan Mas Pul nitip celana katanya, lupa tadi ngasih ke Pushnya. Iya mbak. Ya, Mbak Lastri pun pergi dan In pun selesai membuat mie. Lalu tak lama kemudian pintu kamar mandi terbuka. Push keluar dari kamar mandi. Apa lihat-lihat? Udah gue bersihin ya. Udah gue sikat tuh WC, bersih. Lo lihat aja kalau nggak percaya. Bagus. Nih, apaan? Celana dari Mas Pul. Celana apaan? Celana tuyul. Mana gue tahu, gue jadi titipin sama Mbak Lastri. Katanya dari Mas Pul buat lo. Ya udah, thanks. Ucap Push kembali ke kamarnya. Push baru ingat jika semalam Mas Pul memergoki celana pendeknya sobek dan sempat bilang ingin membelikan kapan-kapan kalau ada rejeki. Ternyata bukan kapan-kapan dan malah malam ini ia berikan. Seketika rasa sungkan kembali muncul, serasa masih berhutang budi pada Mas Pul. Atau Push kembalikan saja pada Mas Pul. Namun tak tega, takut Mas Pul kecewa. Namun jika diterima, takutnya Mas Pul semakin mengharapkannya. Dan di kamar X sendiri, X yang sebelumnya tidur dalam keadaan kecewa itu tiba-tiba saja mendengar suara gedoran. Dan gedoran itu lambat laun terdengar seperti tendangan yang membuat X terbangun, lalu beranjak dari tempat tidurnya dan membuka pintu. Siapa sih? Gak sopan banget. Cekrek. Seketika X melihat In tengah berdiri dengan membawa 2 mangkok mie di tangan kanan dan kirinya. In, sorry, gue tendang pintu pakai kaki. Soalnya tangan gue gak bisa ngetok. Bawa 2 mangkok mie. Nih, satunya buat lo. Seketika X tersenyum lebar, selebar jalan tol, lalu melihat jam tangan dan menepuk-nepuk wajahnya. Jam berapa ini? Gue gak mimpi kan? Mau gue siram kuah mie ke muka lo, biar lo yakin kalau lo gak mimpi. Wah, janganlah. Udah tadi dilempar telur, sekarang dilempar mie. Dilempar kiss aja, boleh gak? Cepetan bego. Iya, thanks ya. Loh, In, kemana? Makan sini bareng. Gak sudi, ucap In masuk ke dalam kamarnya. Lalu X menutup pintu kamarnya dan menikmati mie kuah buatan In sembari mengecat In. Ya, keduanya mengobrol lewat HP dari kamar masing-masing. Dan baru saja X mengetik, In sudah mengirimkan pesan lebih duluan. Ingat, mangkok gue balikin dalam keadaan bersih dan sudah dicuci. Gak mau ah, gue akan balikin mangkok lo asal lo mau besok jalan ngopi sama gue. Melunjak lo ya. By the way, apa yang ngebuat lo kepikiran dan nurutin gue buatin mie? Jangan GR, gue gak mau aja kos-kosan ini angker gara-gara ada penghuni kos yang mati kelaparan dan gentayangan. Gentayangannya ngetuk pintu kamar penghuni kos atu-atu sambil bilang, bagi dong minyak. anjay. Sumpah, introvert bisa ngelawak juga ya. In tak membalas. Lalu tak lama kemudian X dapat mendengar suara samar-samar dari kamar In. Pantas saja In tak membalas pesannya. Itu karena In sedang mengangkat telepon dari seseorang. Ya, X pun tersenyum dan melanjutkan menyantap mie buatan In. Jujur, entah mengapa mie buatan orang lain lebih nikmat daripada mie buatan sendiri. Apalagi dari orang yang ia sukai. X yang cakep tapi alay itu memfoto mie kuahnya lalu mengunggahnya pada status WA-nya dengan caption mie terendul sedunia. Seketika beberapa temannya menanggapi dan mengomentari. Rasanya X benar-benar menikmati setiap seruputan kuah dan lembutnya mie buatan In itu. Suara In tak terdengar lagi. X mencoba untuk menelponnya, namun In sengaja merejeknya. Lalu X mencoba mengecatnya lagi untuk mengecatnya, tapi In tetap tak membalasnya.
Kumat, kumat. Dasar. Ini nih, pesona cowok yang dicat hari Kamis, balasnya hari Senin. Orangnya manis dan bikin ngangenin. Anjay, lama-lama gue kayak orang gila. Perasaan sama yang sebelumnya gue gak segila ini deh. Di kamar on dan off. Di kamar on sendiri, on sedang merayu off. Malam ini on ingin bercinta, namun off seperti enggan dan malas-malasan. Off, lo kenapa sih? Gue pengen nih ngebol aja sama si In sana. Kok si In? Lo kenapa sih selalu sabar sama dia? Gak pernah marah dan gak pernah kesel, padahal jelas-jelas dia ngeselin. Kamu cemburu? Enggak, cuma kesel aja. Lo gak kompak sama gue. Kompak apa? Kompak marahin dia? Ngapain marah-marah kalau emang dia gak ada salah sama kita? Ngapain kita benci orang yang gak benci sama kita? In kan gak pernah ngusik kita. Iya, tapi dia sok. Dia bukan sok, tapi gak senang aja sama keributan. Sekarang gue nanya, lo sendiri suka gak kalau ada orang yang berisik? Ya selama gak kebangetan ya terserah. Kebahagiaan orang masing-masing. Dan gue tipe cuek-cuek aja. Ya gak semua orang harus sama kayak lo. Kalau gue emang sama kayak In. Kurang suka ada yang berisik. Gue suka yang tenang. Ya udah, kalau emang lo sama dan sefrekuensi sama In, jangan pacaran sama gue. Pacaran aja sama In. Besok pagi-pagi juga kita pindah kos. Gak jadi nafsu gue, jadi males. Mending tidur. Perkara In aja ribet. Di warung Maspul. Di warung Maspul sendiri, Maspul hendak mengajak Pus sarapan bubur ayam. Maspul hendak menelpon Pus. Namun baru saja hendak menelpon, motor Pus baru saja keluar dan berhenti di depan warungnya. Maspul senang sekali, namun entah mengapa ekspresi Pus tak seperti biasanya. Dan begitu terkejutnya Maspul ketika Pus mengeluarkan sesuatu dari jok motornya. Mas, sorry, gue gak bisa terima ini. Pus, kenapa? Mas beliin itu untuk kamu. Kemarinan kan kamu bilang kamu pengen beli celana pendek. Karena celana pendekmu robek, ya udah Mas beliin yang kebetulan modelnya sama kayak kamu. Iya Mas, makasih niat baiknya. Tapi gue gak minta. Dan gue juga gak mau pemberian Mas ini bisa jadiin Mas jadi ngarep sama gue. Ngarep apa Pus? Mas memang suka sama kamu, tapi apa yang Mas kasih ikhlas. Bahkan sekalipun kamu gak balikin uang Mas ikhlas, asal kamu gak terjerumus ke jalan yang salah. Mas, jadi itu benar Pus. Pus merunduk malu. Entah mengapa Pus tak berani mengelak ataupun beralasan di depan Maspul yang selama ini sudah peduli dengannya. Pus, Mas memang suka sama kamu. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Mas gak ngarep apa-apa sama kamu. Karena Mas tahu, Mas sadar gak ada yang bisa diarepin dari kamu. Yang Mas bisa hanya dengan cara memberi perhatian sama kamu. Begitu saja sudah bikin Mas bahagia. Gak lebih. Sorry kalau gue ngecewain Mas. Pus. Ya, Pus pun meninggalkan Maspul. Dan Maspul menarik nafas dalam-dalam sembari memegang celana yang sudah dikembalikan oleh Pus. Maspul sedih dan mencoba untuk menenangkan hatinya, menerima kenyataan. Jujur, sangat disayangkan. Anak sebaik Pus harus mengorbankan dirinya sendiri demi orang-orang yang ia sayangi. Di kos, pagi ini ketika X bangun, X melihat kamar In masih tertutup. Bukan masih tertutup, tapi memang selalu tertutup. Namun X senang melihat kamar mandi yang tertutup dan terdengar suara orang mandi di dalam. X pun seperti biasa, kurang kerjaan, menunggu di depan kamar mandi, udah kayak orang antri saja, pakai senyum-senyum sendiri lagi. Itu bukan karena suatu alasan, karena X mencoba hendak mengajak In breakfast bareng sebagai ucapan terima kasihnya semalam karena telah membuatkannya mie. Ya, meski harus dengan pengorbanan, alias tuh muka X beramis-amis dulu, tapi gak apa-apa, cinta butuh perjuangan dan pengorbanan. Bang, mau ngapain? Bukannya abang ada kamar mandi di dalam? Tanya penghuni kamar lain. Iya, nungguin. Lah, kan Bang In udah berangkat. Masa sih? Kapan? Sepagi ini? Bukan berangkat kerja, kayaknya berangkat jogging.
Lo tahu nggak dia jogging kemana? Biasanya sih di taman kota. Oke, thanks infonya bro. Ya, X pun seketika ganti outfit untuk jogging. Dan begitu selesai menalikan sepatunya, X pun berangkat dengan mogenya menuju taman kota mencari In. Dan begitu X sampai di taman kota, X tak menemukan In. Namun X tak menyerah. Setelah X memarkirkan motornya, X mencoba lari pagi. Sekali-kali olahraga sembari mencari In. X berlari-lari santai sembari menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun sejauh mata memandang dan mencoba memperhatikan satu persatu pengunjung taman kota, X tak menemukan In. Hingga kemudian, sorry bro, X, In. Gue cari-cariin, akhirnya ketemu juga. Ketemunya so sweet lagi, pakai nabrak gue segala. Jangan-jangan lo udah tahu gue dari tadi ya? Najis, gue gak sengaja nabrak lo. Lagian, ngapain lo tiba-tiba ngedadak stop di tengah jogging track? Pakai acara ngelamun lagi. Ya, gue ngelamun nyariin lo. Mau ngapain nyariin gue? Mau ngajak sarapan? Emang lo gak bisa sarapan sendiri? Ajak aja yang lain. In, tunggu, ucap X mengejar In dan berusaha menyalip. Dan begitu berhasil menyalip, X berjalan mundur sembari memperhatikan In dan mencoba merayu. Apa lagi sih? Ayolah. Lo homo ya? Pakai nanya. Kalau gue normal, mending gue godain tuh cewek. Lagi lari sendirian. Gak usah banyak bacot. Lo cari aja cowok lain. Kalau gue maunya lo, gak tahu malu. Emang, gue gak mau sarapan. Gue diet. Modelan botol Yakult kayak lo, pakai diet-dietan segala. In diam. Ayolah, sebagai rasa terima kasih gue. Karena lo semalam bikinin gue. Nyesel gue jadinya. Tahu gitu, gak gue bikinin mie kalau ujungnya bikin lo kebaperan kayak gini. Ayolah In, please. Enggak. Oke, kalau enggak, jangan harap mangkok lo yang lucu dan unik itu balik, ucap yang membuat langkah In seketika terhenti. Sumpah ya, sejak gue kenal lo, baru lo orang pertama yang nyusahin gue. Hidup itu kadang susah kadang senang In, penuh warna-warni seperti pelangi. Dan kalau gue orang pertama yang berhasil nyusahin seorang In, prestasi yang membanggakan bukan? Prestasi yang memalukan. In, gue suka sama lo. Gue gak suka sama lo. Gue benci sama lo. Dan sorry, gue nolak lo. Dan gue gak peduli. In menatap X, namun X tetap saja cengengesan. Lupakan ungkapan hati gue barusan. Lo boleh nolak cinta gue, tapi please jangan tolak traktiran gue buat sarapan. Karena konon gak baik nolak rejeki. Buruan, gue jam 9 ada pemotretan. Oke, ikut gue. Ya, keduanya berjalan bersama menuju parkiran. Dan tak lama kemudian sampai. Lo mau ngajak gue sarapan kemana? Lo mau makan apa? Gado-gado. Oke, gue tahu gado-gado yang enak. Naik. Ya, In pun naik. Entah kenapa, Ek deg-deg ser saat tubuh In kini di belakangnya. Kenapa diem? Jalan. Nunggu apa? Peluk ya. Lo ngelunjak lagi? Bukan, biar safety aja. Ya gak harus peluk kan? Gue bisa pegang yang lain. Oh iya, silakan pilih. Mau pegang yang mana aja? Atas bawah, semua bebas. Buruan, jalan gak? Iya. Ya, setelah In berhasil memegang kedua pundak X, motor X pun jalan. Rasanya semriwing. Baru dipegang pundaknya saja udah merinding, apalagi dipegang yang lain. X sengaja memainkan remnya agar tubuh In melorot memeluknya. Mulai. Jangan sampai tangan gue di pundak lo jadi pindah ke leher lo. Gue cekek baru tahu rasa lo. Sumpah ya, lo tuh kadang galak, tapi kadang bisa ngelawak. Kadang ngeselin, tapi kadang juga ngangenin. Bingung gue sama lo. In yang setengah kesal itu akhirnya tersenyum juga. Ya meski buru-buru menyembunyikan senyumnya. Takut-takut X mengintipnya lewat spion. Dan tak lama kemudian motor X pun sampai di pedagang gado-gado yang ada di dekat kampus adiknya. Dah, sampai. Oh, di sini. Hah? Lo udah sering kesini?
Cie, sama siapa? Kepo. Siapa sih? Cowok lo ya? Cewek lah. Emang lu suka cewek? Hehehe. Bang, gado-gado 2 ya? Iya. Eh, In. Tumben gak sama like. Oh, dia lagi pulang ke rumahnya katanya. Oh, seketika X terkejut. Jadi, lo sering makan kesini sama like? Like samping kamar gue kan? Emang lo udah kenalan sama dia? Eh, ya enggak sih, cuma tahu dari off aja. Pas gak sengaja lewat, tapi bukannya dia udah punya cowok? Ah, lo ada main ya sama si like. Gue bilangin cowoknya lo, ucap X acting. Emang lo siapa cowoknya? Mau lapor-laporin gue? Gue aja, kenal sama cowoknya. Cowok like, temen gue sekolah. Bahkan tahu kalau gue sering jogging sama like. Emang cowoknya gak cemburu? Enggak lah, kan cowoknya tahu kalau gue. Kalau lo apa? Kalau gue mata-mata. Oh, permisi gado-gadonya. Oh iya bang, ya keduanya pun sarapan bersama. Hampir aja In keceplosan. Untung gak kebablasan dan masih bisa mengeremnya. Ya meskipun In gay, namun In tak sembarangan dengan gampangnya terbuka dan menunjukkan siapa dia. Sorry In. Seketika In terdiam saat X mengusap bibirnya yang comot bumbu kacang dan memasukkan ke dalam mulutnya. Berkali-kali kesini, tumben ya bumbu kacang gado-gadonya pagi ini manis pol. Gak seperti sebelum-sebelumnya. Alay, lebay. Lo playboy ya? Player lo, pinter merayu. Bukan playboy, tepatnya playboti. Apa itu boti? Sorry, gue gak kenal istilah itu. Oh, akui aja. Kenapa nyuruh gue ngakuin yang bukan seharusnya gue akuin? Udah kayak maling aja. Bang, tambah lagi. Buset, tadi katanya diet. Dasar. Kenapa kalau gue nambah? Ilfil, gak punya duit lo. Gue mau nambah 3 kali biar lo bangkrut dan kapok traktir gue. Jangankan nambah 3 kali, segerobak-gerobaknya gue beli. Kalau perlu, sekalian abang-abangnya gue bungkus. Asal itu buat lo. Songong lo. Emang. Halo? Iya bos. Oh oke. Abis ini langsung ke lokasi. Oke. Kenapa In? Gue buru-buru. Gue anter ya. Gak perlu. Lo gak ada kerjaan emang? Gak ada. Gue pengangguran. Kerjaan gue ngintilin lo. Gak beres. Stres. X hanya tersenyum, memperhatikan In dengan ekspresi kesalnya. Namun sembari mengunyah gado-gadonya itu. Sangat lucu dan menggemaskan. Apalagi ketika angin pagi menerpa rambutnya dan menunjukkan leher jenjang putih dengan jakun yang naik turun menelan gado-gado itu sungguh seksi dan bikin hati X terseran. Dan In sendiri adalah cowok yang tidak mudah baper. Sekalipun In tahu jika X saat ini memperhatikannya. In tetaplah cuek dan tak membalas tatapannya, lebih ke membuang muka ke yang lain. Dan semakin In cuek, semakin X gemas dan gregetan. Di hotel sendiri, Off mencoba mencari On. Tumben, On tak mencarinya, padahal ini sudah waktunya istirahat. Off mengira On pasti kesal karena masalah pagi tadi saat perdebatan perihal On yang selalu membela In. Apalagi Off hampir saja mengemasi barang-barang keduanya dan sungguh-sungguh hendak pindah kos agar Off tak cemburu pada In. Beruntung Off menahannya dan juga karena keduanya hampir telat. Jujur saja ada rasa bersalah karena terlalu memojokkan dan terlalu menuduh On secara brutal dan berlebihan. Ya, Off pun mencari On di area belakang hotel karena biasanya istirahat merokok di sana. Namun tak menemukan On. Off sudah menelponnya, tapi gak diangkat-angkat. Chatnya juga belum terbaca. Nyari siapa? Dari tadi gak dibales-bales sih. HP gue cas di kantor. Oh doang. Ayo ke kantin. Enggak. Kenapa? Gak nafsu makan. Iya maaf, masalah tadi pagi. Ya udah, gue nggak bahas masalah In lagi dah. Terserah, lo mau bela kek, mau ngapain kek, gue nggak peduli. Ayolah, perut gue lapar nih. Enggak, ucap On menolak saat Off menarik tangannya.
Lo kenapa sih? Gue udah minta maaf baik-baik lo. Gue juga udah ngakuin gue salah. Iya, gue udah berlebihan. Tapi lo tetap aja kayak gini. Terserah. Hei, gue gak nafsu makan. Gue nafsu sekarang. Iyalah, kapan lagi? Nanti malam aja napa? Ya elah, gue udah nahan dari semalam. Masa harus nunggu 24 jam? Sampai malam lagi? Ya udah. Ya, keduanya pun berjalan menuju toilet. On off kembali romantis, lalu berjalan sembari saling merangkul. Kiu kiu, teriak salah satu housekeeping yang menggoda keduanya. Istirahat bro. Ya, habis ini. Ya, keduanya kini sampai di main pool area. Namun saat keduanya melewati kolam renang, dek, Pus. Seketika On melihat Pus baru saja tiba bersama Om-Om. Namun dengan Om-Om yang berbeda. Dan Pus yang menyadari On dan Off itu memilih acuh dan cuek, masa bodoh, dan memilih menghindar dan berjalan menuju kamarnya. Pus! Teriak Off, namun Pus cuek. Bukannya kemarin sama koko-koko dan tante-tante ya? Sekarang beda lagi sama Om-Om. Gak mungkin dia lagi work from hotel. Atau awalnya gue gak mau curiga. Awalnya gue mau positive thinking seperti apa yang dikatakan Mas Pul. Tapi kalau sudah seperti ini, gue gak bisa berpikiran positif On. Yang ada semakin yakin kalau Pus yang kita kenal ternyata sudah, biarkan saja. Itu hak dia. Jangan menilai seseorang terlalu buruk. Meskipun apa yang dilakukan buruk. Karena kita juga bukan orang yang baik. Jadi kita tidak pantas mengujinya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dia alami dan seberat apa masalah yang sedang ia hadapi. Iya On, ternyata gue baru menyadari kalau cowok gue itu super duper bijaksana. Tak mudah dan segampang itu menilai orang lain. Bahkan ketika menilaiin, sorry ya kalau gue selalu egois dan kepengen selalu dingertiin dan diprioritaskan. Emang selama ini gue kurang prioritas apa sama lo? Iya ya, makin cinta deh. Oh ya On, gue boleh nanya something gak sama lo? Apa tuh? Menurut lo, kira-kira nih ya, gue laku gak kalau jadi gigolo? Sembarangan lo. Kenapa lo tiba-tiba jadi kepikiran seperti itu? Mau emang? Pengen kayak Pus? Cuma nanya doang kan? Iya, cuma nanya. Pasarannya berapa? Ya emang tujuan lo apaan nanya-nanya gitu? Ya gue, ada gak yang mau beli ball gue? Gak ada. Udah gue beli selamanya sama gue. Udah jangan ngadi-ngadi. Gue udah gak tahan nih. Berangkat. Ya, keduanya pun melampiaskan hasrat yang terpendam selama 24 jam itu. Di kamar hotel sendiri, Pus baru saja masuk ke kamar bersama omnya. Meski ini yang kedua kalinya, namun tetap saja ada rasa tidak nyaman pada diri Pus. Dan mau tak mau harus tetap melayani demi uang. Pus kini mendorong om-om itu sampai keranjang dan menciumnya dengan brutal sembari melepas kancing kemejanya dan berhasil membuka perut buncitnya dan begitu berhasil membuka celana jeansnya. Set. Tunggu, Pus, santai dulu. Om mau kamu temani Om berenang di kolam renang dulu. Om mau mandi, gerah. Siap Om, ucap Pus dengan senyum palsunya. Di lapangan golf, ya baik in, up, and down juga sepasang kekasih kini baru saja sampai di lokasi dan bersiap hendak pemotretan untuk priwed. Dan saat hendak berjalan menuju spot pemotretan dan melewati lapangan, Mr. X, Mas Up, seketika In terkejut ketika melihat X sedang bermain golf. Dan X sendiri yang menyapa dan tersenyum manis pada In, namun In membalas dengan senyum kecutnya. In tak menyangka bagaimana dia bisa bertemu lagi dengan X. Entah sengaja atau tidak, tapi yang pasti ini adalah hari paling menyebalkan dalam hidup In. Bahkan In juga heran bagaimana dia bisa akrab dengan Mas Up. In enggan dan ogah untuk menanyakan dan mencari tahu. Buat apa? Gak perlu dan gak penting.
Ya udah, lanjut dulu. Oh, iya ya Mas, semangat. Ya, semua kru pun berjalan menuju spot pemotretan. Dan ketika berjalan, In sempat menoleh pada X yang memanyunkan bibirnya sembari melempar kiss Bay. Namun In justru membalasnya dengan menunjukkan jari tengahnya sembari melotot. Fuck. X malah menunjukkan jari tengah di tangan kanannya. Lalu membentuk lubang di tangan kirinya dan memasukkan jari tengahnya di lubang tangan kiri sembari jari itu keluar masuk. Jorok yang membuat In semakin ilfil dan X pun puas menggoda In. Ya, acara pemotretan pun berlangsung. In fokus dan bahkan tak mempedulikan X yang bukannya main golf, malah diem-diem sibuk foto-foto In yang sedang sibuk kerja. In yang sedang serius itu benar-benar cakep, apalagi ketika sedang menyibakkan rambut gondrongnya. Damage-nya gak main-main, bikin X klepek-klepek. Dan kurang lebih sekitar 2 jaman acara pemotretan prewedding pun selesai. Dan setelah klien pulang, Mas Up mengajak In dan Dawn bersantai dulu di restoran yang masih di area golf. Lalu In tak menyangka jika X belum pulang juga. In curiga, sepertinya sengaja. Belum pulang? Tanya Mas Up. Santai dulu, ngilangin keringat. Boleh gabung? Oh, silakan. Seketika In yang tak banyak bicara itu membuang muka. Boleh gak? Kapan-kapan, saya juga mau foto kayak tadi. Priwet, mister. Wah, udah ada calonnya nih. Bukan mas, maksudnya foto ala-ala outdoor gitu, sendiri. Boleh, mister. Kita ada paket-paket dan promo menarik. Gak perlu ditawarin, gue udah pasti tertarik kok. Ucap X sembari melirik In, namun In fokus pada buku menunya. Iya, agendakan saja kapan dan maunya di mana. Nanti WA saja, mister. Nanti saya carikan waktunya. Siap. Silakan pesan. Gue yang traktir. Serius, mister? Serius, kebetulan gue lagi senang hati karena pagi tadi berhasil ngajak doi jogging dan sarapan gado-gado bareng someone spesial. Seketika In yang tadinya membolak-balikan buku menu itu langsung terdiam. Cie, tadi katanya belum ada calon istrinya, mister. Ya kan yang spesial gak melulu calon istri. Oh, ya. Plak. Seketika semua terkejut saat In tiba-tiba melempar buku menu ke meja dengan keras. Sorry, gue ke toilet dulu mas. Wah, kaget In. Ya, sorry mister, emang dia kadang suka gitu. Ngagetin, refleks, tapi gak apa-apa kok, anaknya baik. It's okay, silakan lanjut pesan. Gue juga mau ke toilet dulu. Oh, iya mister. Ya, X pun berlari menyusul In ke toilet. Dan begitu In keluar dari toilet, Duh, lo lagi. Jangan bilang lo mau nyekap gue di kamar mandi ya. Terus macem-macem sama gue kayak di film-film ya. Enggak lah, basi. Ya terus lo ngapain ngintilin gue mulu? Gue jogging, lo ngikut jogging. Gue kerja, lo ngikut. Gue ke toilet, lo ngikut juga. Capek gue kemana-mana diikutin lo. Udah kayak ketempelan jin, kemana-mana ngikut. Makanya gak perlu kabur-kaburan, ngindarin gue. Percuma, sekalipun lo ngusir gue pakai rukiah ustadz juga gue bakal terus nempel sama lo. Lupain urusan tempel-menempel. Lebih baik lo pikirin tempat yang bagus buat fotoin gue next. Pikir aja sendiri. In, tunggu. Anjing emang lo ya, ngikutin gue mulu, udah kayak anjing sama majikannya. Iya, katain gue semau lo, keluarin semua isi binatang. Gue gak apa-apa, asal gue bisa lihat lo terus-terusan kayak gini. In, tunggu. Seketika In jatuh di dekapan X saat tak sengaja keseleo saat melewati tangga taman menuju resto. Hingga kemudian, plak, bukannya terima kasih, In malah menabok muka X yang menaik turunkan alisnya kegenitan. Di warung Maspul sendiri, sore ini Maspul sibuk melayani pembeli yang cukup ramai. Dan ketika Maspul sedang sibuk melayani pembeli, HP-nya berbunyi, sebuah pesan masuk dari On. Dan begitu Maspul membukanya, Mas, masih mau positive thinking sama Pus? Ini loh kerjaan Pus yang sekarang. Seketika Maspul sedih melihat video Pus sedang berciuman dengan om-om di kolam renang. Maspul seketika membatin dalam hati. Sama Mas yang sama-sama laki-laki saja kamu menolak, Pus. Padahal Mas gak ngarep pacaran sama kamu. Tapi giliran sama om-om kamu mau.
Maaf ya Pus, Mas nggak punya banyak duit buat bantu kamu. Mas cuma bisa ngutangin, tapi nggak bisa nyukupin kebutuhanmu.